Hari ini Selasa 8 September 2020 telah ada serah terima data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data calon penerima subsidi gaji atau upah yang diserahkan sebanyak subscribe di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengupdate berita terbaru per tanggal 8 September 2020 perihal penyerahan data calon penerima bantuan subsidi upah tahap ketiga yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi bahwasannya pada tanggal 8 September 2020 telah dilakukan penyerahan data tahap ketiga sebanyak 3.500 data calon peserta penerima bantuan subsidi upah. Nah, dari sekalian saya juga mau mengupdate progres ataupun perkembangan tentang penyaluran bantuan subsidi upah tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ida Fauziah per tanggal 7 September 2020 bahwa untuk tahap pertama itu yang sudah berhasil disalurkan sebanyak 2.311.237 peserta atau rekening peserta atau 92,45% dari 2.500.000 data calon peserta pada tahap pertama. Terus yang untuk tahap kedua yang sudah berhasil disalurkan sebanyak 1.386.059 peserta atau rekening peserta atau 46,20% dari 3 juta pada tahap kedua. Berarti untuk tahap pertama dan tahap kedua yang sudah berhasil disalurkan sebanyak 3.697.296. Jadi dari 5.500.000 data calon peserta penerima bantuan subsidi upah pada tahap 1 dan 2 yang sudah berhasil sebanyak 3.697.296. Sisanya masih ada yang diproses dan juga masih ada yang gagal proses alias dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke perusahaan untuk dilakukan koreksi. Oke sahabat pekerja, jadi pertanggal 8 September 2020 juga dilakukan konferensi pers ya antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di situ konferensi persnya tentang penyampaian perkembangan penyaluran bantuan subsidi upah tahap 1 dan 2 dari sisi BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Ibu Ida Fauziah juga mengatakan untuk yang tahap 3.500.000 data calon peserta penerima bantuan subsidi upah seperti sebelumnya untuk siklus pemeriksaan ataupun checklist kembali membutuhkan waktu 4 hari. Kalau memang hari ini diterima, ya semoga saja minggu ini sudah bisa cair untuk yang 3.500.000 data calon peserta penerima bantuan subsidi upah. Oke sahabat pekerja, untuk cuplikan konferensi persnya bagaimana saya akan menayangkan di video kali ini. Berikut adalah cuplikan konferensi pers antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang progres perkembangan bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah. Selamat mengikuti. Menyampaikan perkembangan atau progres dari penyelenggaraan program BSU ini dari dua sisi. Dari sisi BP Jam Sostek sebagai mitra penyedia data yang mendukung pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyalur bantuan subsidi upah ini kepada para pekerja di Indonesia.
Berikutnya ingin kami sampaikan bagaimana proses kita mendapatkan dan melakukan validasi data rekening tersebut. Dari data yang terakhir, jumlah rekening bank yang masuk di BP Jam Sostek sebanyak 14,5 juta nomor rekening. Jadi 14,5 juta rekening. Kemudian secara otomatis sistem kita melakukan validasi dengan sistem di perbankan. Jadi dari 15,5 juta tersebut setiap saat ya ini 24 jam terus melakukan validasi kepada sistem yang ada di bank. Ya, validasi ini meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada di kami, yang ada di BP Jam Sostek dengan yang tercatat di bank. Dari 14,5 juta yang sudah tervalidasi oleh bank itu sebanyak 14,3 juta. Ada sebanyak 200.000 yang masih dalam proses validasi, kemudian ada 19.000 yang tidak valid. Yang tidak valid ini kita kembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi atau perbaikan. Kemudian dari 14,3 juta ini kita lakukan validasi, yaitu validasi berdasarkan kriteria Permenaker. Dari hasil validasi kita tercatat ada 12,5 juta yang sudah valid, namun demikian ada 1,6 juta yang tidak valid dan tidak bisa diteruskan. Jadi ada 1,6 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria di Permenaker. Dari 12,5 juta yang sudah valid tersebut kita validasi lagi, yaitu validasi untuk ketunggalan, yaitu ketunggalan nomor rekening. Jadi satu nomor rekening yang akan ditransfer, kemudian hanya satu peserta yang akan ditransfer. Kemudian data nomor rekening, nama di rekening harus sama dengan nama yang tercatat di kepesertaan BP Jam Sostek. Nah, dari validasi tersebut akhirnya kita mendapatkan angka 11,7 juta. Ada 779.000 yang tidak valid dan ini kita kembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki. Dari 11,7 juta inilah yang betul-betul sudah valid, yang sudah siap untuk ditransfer dananya. Dari 11,7 juta ini kita serahkan kepada Kemenaker, yaitu di gelombang pertama kita serahkan 2,5 juta. Kemudian di gelombang ketiga kita serahkan 3 juta. Dan hari ini kembali kita serahkan untuk gelombang ketiga. Jadi hari ini adalah gelombang ketiga, sudah kita serahkan sebanyak 3,5 juta, sehingga total nomor rekening yang kita serahkan kepada Kemenaker sebanyak 9 juta untuk diproses transfer kepada masing-masing peserta. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kemarin kita mengirimkan SMS blasting BSU. Jadi SMS ini benar dikirimkan oleh BP Jam Sostek. Ini adalah notifikasi bantuan subsidi upah, pesan pemberitahuan berupa link yang unik secara personal untuk pelaporan data tenaga kerja yang berhak menerima bantuan subsidi upah. Kepada siapa SMS tersebut kita kirimkan? Yaitu kepada tenaga kerja yang dinonaktifkan setelah tanggal 30 Juni.
Jadi setelah tanggal 30 Juni, 1 Juli sampai September, ternyata ada tenaga kerja yang mengundurkan diri atau dinonaktifkan kepesertaannya dari BP Jam Sostek. Namun per tanggal 30 Juni saat data ini kita turunkan, mereka masih terkejar, sehingga mereka masih berhak untuk mendapatkan BSU ini. Kemudian juga ada tenaga kerja dengan NIK valid dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian ada tenaga kerja yang belum mengikuti program prakerja. Nah, atas inisiatif atas kondisi tersebutlah BP Jam Sostek berinisiatif untuk mengirimkan kabar gembira tersebut kepada para pekerja yang sudah keluar atau nonaktif dari BP Jam Sostek bahwa mereka masih berhak mendapatkan bantuan subsidi upah, sehingga kita kirimkan SMS tersebut. Dan kemudian setelah menerima SMS tersebut, kita minta untuk melakukan konfirmasi. Jadi SMS ini secara unik, linknya pun juga berbeda-beda untuk setiap penerima. Tinggal melakukan klik, kemudian memasukkan key-nya atau password-nya, yaitu berupa NIK, sehingga ini hanya bisa diakses oleh orang yang menerima dan peserta BP Jam Sostek yang bisa mengakses tersebut. Begitu diterima akan muncul data-datanya dan akan ditanyakan apakah ada apakah nomor rekeningnya benar sesuai yang terdaftar di situ. Tinggal yes ya, atau jika nomor rekeningnya belum ada, tinggal memasukkan nomor rekening. Saya kira prosesnya sangat sederhana. Dan dari 398.126 SMS yang berhasil terkirim hingga sore hari ini, ada 130.956 peserta yang sudah berhasil melakukan konfirmasi atau 32%. Tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh peserta BP Jam Sostek yang menerima SMS kami untuk segera melakukan konfirmasi agar bisa kita proses pembayaran atau transfer BSU tersebut. Saya kira demikian yang bisa kami update kepada rekan-rekan media. Sekali lagi atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Pak Dirut dan jajaran Direksi BP Jam Sostek, teman-teman media yang saya hormati. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, hari ini Selasa 8 September 2020 telah ada serah terima data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data calon penerima subsidi gaji atau upah yang diserahkan sebanyak 3,5 juta. Jadi ini lebih besar dari batch pertama dan kedua. Serah terima data ini merupakan lanjutan serta melengkapi data penerima subsidi gaji atau upah yang telah disalurkan, yang telah disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya. Dengan adanya 3,5 juta data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, maka total data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap 1, 2, dan 3, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, ada sejumlah 9 juta. Di mana tahap pertama tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu, kami telah menerima 2,5 juta. Kemudian disusul tahap kedua tanggal 1 September sebanyak 3 juta, dan hari ini 3,5 juta. Saat ini data yang diterima dari tahap 1, 2, 3, sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian yang lain masih dalam proses. Mekanisme penyaluran subsidi gaji atau upah tahap ketiga masih sama dengan tahap sebelumnya, di mana data yang telah diserah terimakan akan dilakukan checklist oleh Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu sesuai dengan Juknis. Kemenaker memiliki waktu 4 hari untuk melakukan checklist. Setelah itu akan kami serahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kemudian dari KPPN
langsung menyalurkan uang subsidi gaji atau upah tersebut kepada bank penyalur yang masuk dalam atau menjadi anggota Himbara. Selanjutnya, bank-bank Himbara ini akan menyalurkan uang subsidi gaji atau upah tersebut ke rekening penerima secara langsung, baik rekening sesama bank Himbara maupun rekening bank swasta. Saya perlu tekankan lagi, baik ditransfer langsung, baik ke rekening sesama bank Himbara ataupun rekening bank swasta. Dalam kesempatan ini kami laporkan juga perkembangan proses penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama dan kedua, bahwa subsidi gaji upah tahap pertama dan kedua disalurkan, sekali lagi saya sampaikan, melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Hingga tanggal 7 September 2020, subsidi gaji atau upah tahap yang pertama telah disalurkan kepada penerima sebanyak 2.311.237 atau 92,45% dari total calon penerima tahap pertama, sebanyak 2,5 juta tadi. Sedangkan tahap kedua, jumlah subsidi gaji atau upah yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20% dari total calon penerima tahap kedua sebanyak 3 juta. Sekali lagi kami meminta teman-teman BPJS Tenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder agar berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji upah tadi dapat diminimalkan. Terdapat duplikasi rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid, telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang tidak terdaftar di Kuring. Tadi Pak Dirut sudah menjelaskan. Kami juga menghimbau kepada para pemberi kerja atau perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Tenagakerjaan sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah tepat sasaran. Tadi juga saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Dirut, masih ada yang perlu dilakukan di data ulang. Kami sampaikan juga bahwa data penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini tadi juga sudah jelaskan, sekali lagi verifikasi dan validasinya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun para pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja dalam penanganan dampak COVID-19 ini, namun telah menerima bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Subsidi gaji atau upah ini adalah salah satu upaya kita dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, sekali lagi kami berharap bantuan pemerintah ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pekerja, gunakan beli produk-produk UMKM kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pekerja. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan, informasi update yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe apabila dirasa bermanfaat. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.